Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat mengikuti pembelajaran daring pada tingkatan kelas 8 untuk mata pelajaran matematika di semester ganjil. Mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah nampak di layar masing-masing? Sudah Pak. Ya. Apa? Oke, siapkan diri kalian ya. Nonaktifkan mikrofonnya ketika saya berbicara. Ketika ada pertanyaan, aktifkan mikrofon, kemudian silahkan menjawab. Oke, kemarin ada saya kirim materi tentang sistem koordinat. Sistem koordinat. Yang pertama adalah tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi istilah Kartesius ini, istilah dari kata-kata Kartesius dibaca adalah Kartesius. Kalau ada tulisan Cartesius itu dibaca Kartesius. Adalah latinisasi untuk Descartes ya. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis yaitu Descartes. Jadi yang menemukan Cartesius ini adalah ilmuwan dari Prancis ya. Jadi supaya mengenang bahwa ahli matematika itu bernama Descartes, kemudian ditemukanlah Cartesius berasal dari namanya Cartes ya. Dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ada aljabar, ada geometri, itu digabungkan menjadi satu. Kemudian posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut. Ada X, Y. Ada sumbu X nanti, ada sumbu Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Bilangan yang ada di sumbu X nanti ada bilangan itu menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Dan bilangan yang ada di sumbu Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Kemudian perlu kalian ketahui sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 bagian. Nama bagiannya itu kuadran ya. Ada kuadran 1. Kuadran 1 itu posisinya ini ya, di sini ya. Atau saya gambar lagi di bawah sini. Ada koordinat Kartesius. Ini kuadran 1 berada di sini, sebelah kanan. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kuadran 1 di sini ya. Kuadran 1 itu nilai X-nya itu positif. Ya, sebelah sini X-nya bernilai positif. Kemudian Y-nya juga bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 itu posisinya di sini. 2. Nilai X-nya ini bernilai negatif karena dia posisi sebelah kiri ya. Kemudian untuk Y positif. Ya, itu yang membedakan. Kemudian kuadran 3 di bawah. Kuadran 3 ini nilai X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Posisinya di sebelah kiri, kemudian ke bawah itu nilai negatif. Ada nama yang terakhir kuadran 4. Kuadran 4 ini nilai X-nya positif. Ya, karena dia posisinya di sebelah kanan ini. Kemudian ke bawah nilai Y-nya negatif. Ini yang harus diingat ya. Kemudian di sini sudah ada gambarnya. Inilah ilustrasinya seperti ini.
ada sumbu X nilainya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sumbu Y bagian atas yang positif 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sumbu X yang sebelah kiri ini min 1, min 2 ini bernilai negatif, ke bawah juga bernilai negatif. Bisa kalian lihat di gambar. Oke, gambar 4 kuadran bidang koordinat. Jadi ini gambar 4 kuadran di bidang koordinat itu ya. Selanjutnya dalam bidang koordinat di samping atau di atas, titik P ini ada titik P di sini ya. Titik P itu min 2,1. Jadi min 2-nya ini di bawah. Kasih warna ini min 2. Oke. Kemudian di sini 1. P X, Y ya. X, Y berarti X-nya min 2. X dan Y-nya itu 1. Maka posisinya di sini. Titik P mewakili koordinat min 2,1. Koordinat X-nya min 2, koordinat Y-nya 1. Kemudian di sini ada titik Q. Titik Q 2,3, maka koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Ini artinya X, Y ya. X, Y. Gitu. Berdasarkan gambar di atas tadi, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah untuk koordinat titik P tadi min 2,1, jarak ke sumbu X adalah 1 satuan. Maksudnya bagaimana? Lihat, ini titik P. Ya, ini titik P. Jaraknya ke sumbu X dari P kemari ya. Saya kasih warna merah. Nih. Sabar. Ini ya, kemari adalah 1 ya. Jarak titik P ke sumbu X itu 1. Maka di sini ditulis 1. Ini 1 satuan. Oke, ini 1 satuan. Selanjutnya untuk jarak ke sumbu Y, ini titik P, jaraknya ke sumbu Y adalah 1, 2. Ada 2 kotak dia. Maka di sini ditulis 2 satuan. Kemudian posisinya pada kuadran berapa? Posisi titik P ini pada kuadran kedua. Oke, selanjutnya untuk titik Q. Q 2,3 artinya jarak ke sumbu X 3 satuan. Ini jarak dari titik Q ke sumbu X 1, 2, 3. Ada 3 kotak ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Maka di sini ditulis 3. Selanjutnya untuk jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y dari titik Q ini ya hitung berapa kotak? 1, 2. Maka di sini ditulis 2 satuan. Kemudian posisinya itu berada di kuadran mana? Ya, berada di kuadran pertama. Begitu nak ya. Selanjutnya keterangan. Titik P min 2,1 dibaca. Titik P berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Ya, berdasarkan ini ya. Tabel ini. Q 2,3 dibaca titik Q berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nak? Bagian mana yang nggak paham? Silahkan. Ada kira-kira? Masih adakah kalian?
Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada ya? Kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjut. Oke, ini latihan yang kemarin saya kirim ya. Oke, kita coba jawab bersama. Silahkan kalian jawab ketika bagi yang bisa jawab ya. Oke, titik A. Ini A, titik A di sini 4,3. Berarti dari A ke sumbu X berapa? Hitung kotaknya. 1, 2, 3. Maka jawabannya di sini 3. Kemudian jarak ke sumbu Y. Hitung aja kotaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 4. Posisinya pada kuadran berapa? Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini 3. Dan ini 4. Kira-kira titik A posisinya di kuadran berapa? Kuadran 1. Iya, kuadran 1. Bagus. Lanjut. Untuk titik B. Jarak ke sumbu X. Mana titik B? Ini titik B. Jarak ke sumbu X. Ya, hitung berapa kotak? 1, 2, 3. Oke, jawabannya 3. Jarak ke sumbu Y. Hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Di kuadran berapakah titik B? 2. Ya. Kuadran 2. Oke, lanjut. Titik C. Titik C mana titik C? Ini. Jarak ke sumbu X. Ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya 4. Jarak ke sumbu Y. Berapa? 1, 2, 3. Oke. Di kuadran berapa ini? 3. 1, 2, 3. Oke, ini saya sudah bantu sampai di sini. Kalian lanjutkan ke titik-titik yang lain. Kemudian nanti tugasnya itu kalian kirimkan ketika kalian datang ke madrasah ya. Untuk lanjutannya titik D, titik E, kemudian titik mana lagi? E, F ada F, G, H, I. Ya, sampai I ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, udah paham ya. Tinggal kalian lanjutkan ya. Nanti lanjutannya itu kalian kumpulkan ketika datang ke madrasah. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambar. Ya, pertama gambar dulu koordinatnya ya. Misalkan di sini. Gini ya. Terus oke. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ini titik O ya. O itu 0,0. Gambarlah titik P 8,1.
8. Berarti P itu X, Y 8,1. Berarti X-nya 8, ya kan? X-nya 8, Y-nya 1. Oke, cari di mana itu? Hitung aja kotaknya. X 8 berarti di sini ya, hitung 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini ya. Kemudian 1 di mana? Atas, karena dia positif ke atas ya. Kalau ke bawah negatif, ke kiri negatif. Berarti di sini ya. Antara di sini dan di sini digabungkan. Digabungkan menjadi 1. Berarti ditarik garis kemari dan kemari. Maka jumpanya di sini. Ya. Inilah namanya titik P 8,1. Ya. Terus berapa lagi? Q min 4, Q min 4,1. Oke, mana min 4? X-nya min 4. X min, kalau X min ke kiri ya. 1 2 3 4 di sini. Terus satunya di mana? Sini. Y1 itu positif di atas. Ya, dihubungkan lagi. Hubungkan dari sini kemari, kemudian ke bawah, maka jumpa di tengah sini. Inilah namanya titik Q. Min 4,1. Oke, ini kalian lanjut ya. Kalian lanjut di rumah. Udah dilanjut buat titik-titiknya, kemudian dihubungkan sehingga terbentuk bangunan apakah? Terbentuk bangun apa dia? Jadi itu kalian jawab, kemudian jawaban kalian nanti kalian serahkan ketika datang ke madrasah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, terima. Kalau tidak ada, terima kasih saya ucapkan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalian jaga kesehatan ya, banyak makan buah, banyak minum air putih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.